Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan Nana Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part ketujuhnya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah Grimo mengalahkan Chimera Naga yang tadinya adalah Black Dragon, semua anak buah Gitan pun akhirnya berhasil untuk dikalahkan. Walaupun untuk Anastasia dan sang babi nggak sampai dibunuh, malahan sang babi saat ini sudah jadi rekan mereka. Ya tentu semua pendeta dan anak buah Lloyd dan juga para pasukan kerajaan punya peran pentingnya masing-masing. Bahkan Katarina dan para anggota guild petualang lainnya juga ikutan membantu dalam mengalahkan para ghoul dan juga membantu mengungsikan para warga ke tempat yang lebih aman. Nah, saat Gitan tak sengaja pergi ke Lodos dan akhirnya memungut Black Dragon yang sudah sekarat, saat itu kan dia sudah langsung tahu kalau wilayah Lodos sudah dikuasai oleh para iblis. Bahkan Gitan langsung menduga kalau iblis itu merupakan bangsawan dari Devildom. Makanya Gitan nggak mau cari masalah dengan Guisarme, karena Guisarme itu memang sangat kuat. Ya walaupun bukan berarti Gitan lebih lemah dari Guisarme, cuma kan nggak ada untungnya juga cari masalah dengan Guisarme. Sebenarnya Gitan sudah sempat berpikir, misalkan jika aku harus bertarung melawan iblis itu, mungkin kekuatan dari Holy Magicku bakal jadi serangan yang sangat mematikan untuknya. Sekalipun Guisarme itu merupakan seorang demon, karena kan Holy Magic itu memang sangat mengcounter makhluk seperti mereka. Soalnya saat itu sebenarnya Gitan ini udah masuk ke jangkauan Guisarme. Lalu untuk sang naga yang berhasil dibunuh sama Grimo, sebenarnya di saat-saat terakhirnya dia itu akhirnya bisa mati dengan bangga. Karena kan Grimo sempat memberikan kebaikan badannya, yaitu menyuruhnya untuk kembali ke Devildom. Cuma sang naga akhirnya bertekad untuk mending bertarung sampai titik darah penghabisan dan tetap mempertahankan kebanggaannya sebagai sang naga. Jadi ya sebenarnya sang naga ini sangat berterima kasih pada Grimo karena telah mengembalikan kebanggaannya sebagai sang naga dari Devildom. Nah, dari flashback sang naga ini semakin ditegaskan kalau Gitan itu merupakan sosok yang cukup dihormati oleh para bawahan Chimeranya. Ya memang Gitan itu seperti memanfaatkan rasa penyesalan mereka demi kepentingannya sendiri. Cuma kan orang-orang itu juga sebenarnya udah nggak punya arah dan tujuan, dan bahkan sebagian dari mereka itu udah diambang kematian. Sedangkan kita memberikan mereka tubuh dan juga kehidupan yang baru, walaupun sebagai Chimera. Cuma kan dengan pertempuran ini masing-masing dari mereka itu akhirnya menemukan jalannya sendiri dan bisa mati dengan bangga. Dan ternyata Gitan juga tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Malahan Gitan selalu memberikan pilihan untuk mereka. Jadi ya walaupun mereka semua harus mati sebagai Chimera, namun mereka juga sangat berterima kasih pada Gitan. Nah, di sini mari kita ke pertarungan finalnya di arc ini, yaitu Gitan melawan Lloyd yang saat itu jauh di atas langit kerajaan Salom. Ya tentu dari sebelumnya mereka memang udah terusan bertarung dari semenjak di gereja. Cuma kan pertarungan mereka itu bisa dibilang masih sangat main-main dan masih mencoba menganalisa serangan satu sama lain. Nah, jadi setelah mengamati kekuatan dari Holy Magic-nya Gitan, Lloyd udah mulai paham dengan cara kerjanya. Jadi leg art-nya Gitan itu memang sangat unik cuy. Bahkan selama leg art-nya aktif, maka efek purification-nya itu juga selalu ikutan aktif. Nah, setiap leg art Gitan itu kan punya simbol-simbol yang sangat unik. Normalnya jenis purification itu kan hanya menargetkan apapun yang dianggap sebagai kejahatan, karena memang itu ditujukan sebagai pemurnian. Jadi kalau digunakan pada hal baik yang nggak punya unsur kejahatan, ya nggak akan berefek. Cuma kalau punya Gitan itu sangat spesial. Dia itu bisa mengatur ketentuannya sendiri. Pokoknya apapun yang kita anggap jahat maka bakal ditetapkan sebagai kejahatan dan bakal menjadi target dari purification-nya itu. Seperti misalnya fireball yang Lloyd tembakan ini juga langsung ditetapkan sebagai kejahatan dan bakal langsung dimurnikan. Jadi simbol-simbol ini merupakan ketentuan yang Gitan ciptakan untuk menetapkan sang target sebagai kejahatan. Sedangkan Gitan mampu menciptakan 3 simbol yang berbeda di waktu yang bersamaan. Bagi Lloyd, Gitan itu udah kayak orang yang punya kehendak dewa. Karena kan normalnya yang menetapkan apakah itu dianggap jahat atau baik kan sang dewa. Tapi Gitan bisa dengan sesuka hati menetapkan apapun yang pengen dia anggap jahat. Ya sebenarnya tubuh Chimera Gitan aja udah cukup merepotkan. Apalagi ditambah dengan kekuatan Holy Magic-nya itu. Bagi Lloyd nih orang sangat tidak masuk akal. Walaupun ya dia malah semakin pengen menangkap Gitan hidup-hidup untuk nantinya dia gunakan sebagai bahan penelitian. Nah, di sini setelah Gitan mengetahui kalau semua anak buahnya sudah berhasil untuk dikalahkan, dia pun kembali menciptakan Chimera yang baru. Bahkan dia ciptakan menggunakan tubuhnya sendiri. Ada 10 Chimera yaitu Ten Commander yang sudah seperti kehendak jahat dari kekuatan Gitan sendiri. Yaitu dari mulai level A sampai level S. Jadi ya semua Chimera itu udah kayak cloningan dari Gitan sendiri. Saat itu dia pun melepaskan semua Chimera itu ke seluruh kota.
Nah, di sini Lloyd yang sudah sempat merasakan kekuatan dari Chimera itu berniat untuk langsung membantai mereka semua, yaitu menggunakan skill Kagero-nya. Cuma kan Gitan malah langsung menghalangi Lloyd. Karena Gitan udah paham walaupun Lloyd mampu membantai mereka semua dari jarak yang sangat jauh, tapi kan Lloyd juga butuh konsentrasi dan sedikit waktu untuk bisa menggunakan Kagero-nya itu pada semua Chimera itu. Ya sebenarnya kalau nggak ada Lloyd, Gitan sendiri aja udah cukup untuk menghancurkan kerajaan itu. Saat itu semua orang di bawah pun mulai panik dan kembali berjuang mati-matian untuk bisa menahan para Chimera itu. Bahkan para ghoul juga mulai muncul kembali dari ruang bawah tanah. Di sini Anastasia yang sebelumnya sudah kalah sama Silpha aja berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Soalnya dia paham kalau para Chimera ini sudah muncul berarti Gitan memang sudah serius pengen menghancurkan semuanya. Cuma kan di saat semua orang sedang panik dan hampir menyerah, saat itu mereka mulai mendengar ada nyanyian yang sangat indah, yaitu nyanyian Esa dan Saria yang saat itu lagi bernyanyi dari atas bangunan yang cukup tinggi. Kekuatan dari Holy Magic Esa pun mulai aktif lewat nyanyian itu dan ternyata efeknya itu sangat luar biasa. Karena kepanikan semua orang itu bisa langsung menghilang dan juga memberikan keberanian untuk mereka. Bahkan Gitan dan para Chimera itu aja langsung berhenti bergerak untuk sesaat. Nah tentunya Lloyd kan jadi punya kesempatan untuk menggunakan skill Kagero-nya. Dia pun langsung memotong-motong semua tubuh Chimera itu. Walaupun ada satu Chimera yang terpotong kepalanya doang dan hampir aja mau beregenerasi kembali, yaitu di tempatnya Ren dan Dante. Cuma Dante langsung membantai Chimera itu dengan menggunakan leg art dari Holy Magic-nya. Kalau kata Ren sih ini pendeta emang sangat kuat. Walaupun gak sempat bertarung melawan para anak buah Gitan, tapi Dante ini sudah membantai banyak sekali pasukan ghoul. Nah di sini setelah membantai semua Chimera itu, Lloyd pun mengatakan, sebenarnya aku sama sekali nggak tertarik dengan situasi di bawah, karena aku hanya tertarik dengan kekuatanmu dan aku akan menangkapmu hidup-hidup. Makanya aku akan menemanimu sampai puas. Tapi kau tidak usah khawatir, karena orang selevel dirimu gak akan mungkin bisa mengukur kekuatan sihirku. Nah di sini sempat ditunjukkan mengenai masa lalu Gitan saat dirinya masih sangat baik. Jadi ternyata dulu Gitan itu udah sempat punya istri dan anak satu. Walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, namun saat itu mereka menjadi keluarga yang sangat bahagia. Anak Gitan yang masih kecil ini sering meminta Gitan untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan anaknya itu pun sangat suka mendengar nyanyian ayahnya. Walaupun sebenarnya nyanyian Gitan itu nggak bagus dan bahkan Gitan itu nggak peka dengan nada. Cuma kan Gitan selalu bernyanyi untuk bisa mengaktifkan Holy Magic-nya. Karena waktu itu dia memang suka banget menolong dan juga menyembuhkan orang-orang dengan kekuatan Holy Magic-nya itu. Sampai suatu hari dia pun mendengar suara sang malaikat Jiliel dari surga. Oh ya di sini Gitan itu masih baru menjadi pendeta biasa. Saat itu Jiliel pun akhirnya memberikan izin untuk Gitan supaya bisa menggunakan Holy Magic tanpa semacam ritual atau apapun. Jadi dia nggak perlu bernyanyi lagi untuk bisa mengaktifkan Holy Magic-nya itu. Walaupun ya Jiliel memberikan izin itu sambil mengejek nyanyian Gitan. Tapi ya sebenarnya waktu itu dia memang sudah percaya banget sama Gitan. Bahkan Gitan aja kelihatan sangat bangga dan juga sangat bahagia. Apalagi Jiliel sempat menyarankan Gitan untuk sesekali mending gunakan waktumu untuk istirahat. Karena kan waktu itu Gitan memang semangat banget dalam membantu orang lain. Tentunya setelah mendapatkan kekuatan itu, Gitan pun semakin sering dan juga semakin ada banyak orang yang berhasil dia bantu. Nah di waktu inilah Gitan itu bertemu dengan Dante yang saat ini sudah kayak saudaranya sendiri. Ya intinya waktu itu sebelum bertemu dengan Gitan, Dante itu merupakan penjahat yang cukup kejam. Dia sengaja datang menemui Gitan dan pengen mencoba purification Gitan apakah bakal mempan untuk memurnikan hatinya. Cuma kan Gitan malah sengaja nggak menggunakan purification pada Dante, melainkan sempat menghajarnya menggunakan leg art. Karena dari sudut pandang Gitan, Dante ini emang udah kayak orang yang pengen banget tobat. Jadi ya buat apa menggunakan purification badannya. Dante yang merasakan kebaikan Gitan pun akhirnya mulai tobat dan bahkan semenjak saat itu dia itu udah menganggap Gitan seperti kakaknya sendiri. Bahkan Dante sampai meniru gaya rambut Gitan. Lalu di waktu ini juga Gitan juga udah berteman dengan Charles yang saat itu masih belum jadi raja. Saat itu mereka pun saling bertekad dan saling berjanji satu sama lain. Yaitu Charles yang berjanji bakal menjadi raja, sedangkan Gitan berjanji bakal menjadi sang pendeta besar. Karena kan itu merupakan dua posisi tertinggi di kerajaan Salom dan dengan itu kan mereka bakal bisa membuat kerajaan Salom menjadi lebih baik. Ya tentu Charles dasarnya memang berasal dari keluarga kerajaan. Namun pada suatu hari di saat Gitan pulang ke rumah, dia pun melihat ada satu anak kecil yang sangat kurus yang saat itu lagi duduk di depan rumahnya. Nah, anak kecil ini adalah Anastasia yang saat itu hanya hidup bersama ayahnya. Tentu Gitan yang melihatnya langsung bertanya dan langsung membawanya masuk ke dalam rumahnya. Namun Tasya terusan mengatakan, kata ayah aku harus berjaga di luar. Lalu begitu Gitan masuk ke dalam rumah, dia pun melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan.
di mana saat itu istri dan anaknya sudah dibantai dengan sangat keji. Sedangkan pria yang merupakan ayah Tasya sedang duduk sambil memakan makanan yang dia curi dari rumah itu. Nah, momen inilah yang akhirnya merubah pemikiran dan keyakinan Gitan menjadi seperti Gitan yang kita lihat saat ini. Saat itu mulai ada banyak pertanyaan yang muncul di kepala Gitan. Kenapa dewa tidak mau melindungi keluargaku? Lalu untuk apa selama ini aku menjadi pesuruh dari sang dewa? Dan kenapa di rumahku bisa ada orang yang sangat kotor dan sangat mengerikan seperti ini? Dia pun semakin jatuh dalam keputusasaan. Apalagi di saat Gitan menggunakan purification pada orang itu ternyata sama sekali nggak berefek. Padahal orang itu sudah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan seperti itu. Kenapa kekuatan dewa aja nggak mampu menetapkannya sebagai kejahatan? Cukup lama Gitan pun terus memberikan efek purification pada orang itu. Tapi tetap sama sekali nggak berefek dan bahkan akhirnya orang itu pun mati karena kelaparan. Yang berarti memang gak ada niat jahat sama sekali dalam diri orang itu. Karena tujuannya hanya ingin mendapatkan makanan dan dia melakukan semua itu murni karena lapar. Gitan pun dengan murka mulai berteriak, jangan bercanda. Kalau memang seperti itu berarti apapun yang kita lakukan bakal tetap dimaafkan asalkan kita punya keinginan yang murni. Dan kalau itu merupakan ketentuan dari sang dewa, berarti sosok yang dianggap suci selama ini sebenarnya hanyalah para monster. Ya intinya semenjak saat itu pemikiran dan keyakinan Gitan mulai sangat berubah. Semenjak saat itu, dia juga terus mempertahankan hasrat murninya dan juga pengen menghancurkan konsep kebaikan itu sendiri. Makanya walaupun sudah melakukan banyak kejahatan dan eksperimen yang sangat gila, Gitan tetap nggak mempan diberikan efek purification. Walaupun ya setelah bertarung melawan Lloyd, di sini akhirnya semakin terungkap kalau tujuan Gitan itu sebenarnya hanyalah ingin mendapatkan hukuman dari sang dewa. Dia sebenarnya hanya ingin pembuktian aja, makanya dia sampai melakukan semua itu. Di sini Lloyd yang mendengar semua itu pun mulai kelihatan sangat bosan. Tapi kan Gitan tetap menceritakan semuanya dan bahkan memaksa Lloyd untuk memberikan jawaban. Nah, setelah ngobrolin semua itu, di sini Lloyd tiba-tiba mampu menyerang Gitan dan bahkan berhasil untuk menebas satu lengannya. Lloyd pun mengatakan kalau aku menyerangmu dengan mengikuti irama musiknya Esa dan Saria. Setelah itu, Lloyd pun kembali menyerangnya dengan serangan yang beruntun, yaitu dari mulai Rapid Water Ball dan Hermit Fireball, lalu Hermit of Rapid Earth Ball dan setelahnya yaitu Seven Benzaiten. Bahkan karena saking pekatnya mana Lloyd, serangan Leg Art itu pun sampai berubah menjadi hitam pekat. Ya tentu itu merupakan serangan yang cukup mengerikan dan semua serangan itu berhasil untuk melukai tubuh Gitan. Tentu Gitan sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba semua serangan itu bisa mengenai tubuhnya. Bahkan Gitan sendiri sudah sempat menggunakan refleksi mutlak yaitu kemampuan milik Civil War. Ya jadi simpelnya di sini Lloyd itu sangat meningkatkan kecepatan dari serangannya sampai nggak bisa dilihat oleh mata. Lalu di saat Gitan masih terkena serangan Seven Benzaiten, Lloyd pun kembali menggunakan serangan lain yaitu Van Lake. Lloyd ini pengen membuktikan apakah Gitan memang beneran gak mempan diberikan efek pemurnian. Tapi ternyata Gitan malah menahan serangan dari Van Lake itu dan seperti biasa menggunakan ketentuan dari simbol-simbol uniknya. Gitan aja bingung sendiri kenapa aku malah menahannya. Apakah sebenarnya aku takut dengan cahaya milik orang ini? Karena kalau menurut perkataan Gitan kan harusnya Gitan sendiri udah gak mempan diberikan efek pemurnian. Karena katanya dia punya hasrat yang murni dan itu sama sekali bukan niat jahat dalam dirinya. Sedangkan Lloyd di sini semakin memahami cara kerja dari kekuatan Gitan. Walaupun ya tentu setelah terkena serangan sebanyak itu, Gitan bakal memperbarui simbol-simbol uniknya. Tak lama kemudian Grimo dan Jilal yang sudah kembali ke bentuk imutnya pun ikutan datang ke tempat itu dan seperti biasa mereka langsung menyatu dengan tangan Lloyd supaya Lloyd bisa merapalkan mantra yang lebih banyak di waktu yang bersamaan. Tentunya mereka tahu kalau di sini Lloyd masih main-main dan memang sengaja pengen menangkap Gitan secara hidup-hidup. Makanya di sini mereka pun mengingatkan Lloyd kalau mulai ada banyak noise dalam nyanyian Esa dan Saria. Karena ternyata di saat Gitan menceritakan masa lalunya sebelumnya, dia itu sambil menyebarkan benang sumsum tulang belakangnya untuk mengendalikan para gol di kota itu. Tujuannya ya untuk menghentikan nyanyian Esa dan Saria. Walaupun ternyata Lloyd juga sudah sadar. Cuma kan Lloyd percaya pada teman-temannya yang ada di bawah kalau mereka pasti bakal mampu mengatasi semua itu. Awalnya saat itu hanya Shiro sendiri yang berjuang mati-matian untuk melindungi Esa dan Saria. Bahkan tubuh Shiro sudah penuh dengan luka dan darah. Cuma kan perlahan para anak buah Lloyd dan para pendeta lainnya juga langsung menuju ke tempat itu untuk melindungi Esa dan Saria. Seperti Ren, Babylon, Dante, dan bahkan Anastasia. Sedangkan di atas langit saat itu Lloyd mencoba menggabungkan mantra dari 3 elemen sekaligus, yaitu tanah, air, dan angin, tapi juga dikombinasikan dengan kekuatan Holy Magic. Bahkan karena saking kuatnya serangan itu, langit dan ruangnya itu sampai kayak terkoyak gitu cuy. Karena sepertinya di sini Lloyd nggak terlalu menahan kekuatan sihirnya.
Sedangkan Gitan yang melihat itu tentu langsung kelihatan panik. Soalnya Gitan itu kan hanya mampu menciptakan 3 simbol yang berbeda di waktu yang bersamaan. Tapi jika dirinya langsung menciptakan ketiganya untuk menahan serangan itu, pasti setelahnya Lloyd bakal kembali melancarkan serangan lain sebelum Gitan punya kesempatan untuk menciptakan simbol uniknya lagi. Cuma ya Gitan juga nggak punya pilihan lain. Dia berpikir daripada harus ditangkap sama Lloyd dan nantinya malah dijadikan bahan penelitian yang sangat mengerikan, mending kerahkan seluruh kekuatan dan mati pun juga tidak masalah. Saat itu begitu Lloyd melepaskan serangan itu, mulai tercipta amukan kekuatan yang sangat mengerikan. Sedangkan Gitan yang semakin panik tentunya saat mati-matian untuk bisa menahan serangan dahsyat itu. Bahkan dia sampai mengatakan, apakah Anda sudah gila Pangeran Ketujuh? Karena bagi Gitan serangan itu udah mampu menghancurkan dunia beserta seluruh peradabannya. Tapi Lloydnya sendiri malah kelihatan sangat menikmatinya. Lloyd pun sempat balik bertanya, di saat seperti ini kenapa kau jadi memanggilku Pangeran Ketujuh? Bukankah katamu aku ini seorang dewa? Gitan pun langsung menjawab, mana ada dewa yang gila sepertimu? Sedangkan dilihat dari daratan atau dari kerajaan Salom, tentu langitnya saat itu kelihatan sangat mengerikan. Cuma kan mereka berpikirnya kalau itu merupakan amarah dari sang dewa. Kecuali para anak buah Lloyd yang udah langsung paham kalau itu pasti perbuatan bos mereka. Kalau nggak ada nyanyian esai udah pasti semua orang langsung panik dan ketakutan. Saat itu Gitan yang sudah hampir mencapai batasnya masih terusan bertanya, kenapa sang dewa tidak kunjung datang untuk menghukumku? Padahal aku sudah banyak melakukan hal-hal yang sangat tabu. Dan bagaimana dengan anak ini yang dengan polosnya bisa aja menghancurkan dunia? Bukankah kepolosan itu hanyalah kejahatan yang tidak dia sadari? Di tengah semua itu Gitan pun sempat melihat sosok anak dan istrinya yang sedang memainkan piano. Ya intinya walaupun hanya sesaat, tapi Gitan sempat merasakan suasana hangat di rumah kecilnya saat itu. Bahkan sambil menangis Gitan itu sempat bertanya pada mereka, apakah kalian tidak kesulitan di sana dan apakah kalian tidak kesepian di sana? Cuma kan anak Gitan hanya menjawab, padahal tidak masalah kalaupun papa tidak peka dengan nada. Sedangkan istrinya mengatakan mungkin papa saat ini sedang lelah. Lalu begitu tersadarkan dan setelah berhasil menahan serangan dahsyat itu, ternyata Lloyd sudah ada di depannya dan siap untuk kembali melancarkan serangan lain yaitu Unlimited Holy Lake. Di sini Gitan dengan seluruh kekuatannya yang tersisa pun ikutan menggunakan teknik yang sama seperti itu. Ya sepertinya itu merupakan level akhir dari jenis pemurnian. Tentu sebenarnya Lloyd bisa aja menyerang atau menangkap Gitan di saat Gitan lagi berusaha mati-matian untuk menahan serangan dahsyat yang sebelumnya. Cuma kan Lloyd memang sengaja pengen menemani Gitan sampai akhir dan sengaja menyerangnya dari depan seperti itu. Bahkan untuk pertama kalinya Lloyd kelihatan sangat senang dan juga sangat puas dengan pertarungannya. Saat itu bentrokan dari dua Unlimited Holy Lake pun sampai menciptakan hujan cahaya yang sangat indah. Jadi setelah langitnya kelihatan sangat mengerikan langsung berubah menjadi sangat indah seperti itu. Nah, karena teknik yang mereka gunakan sama aja dengan efek purification, jadi cahaya yang menyadari seluruh daratan saat itu juga punya efek pemurnian dan juga penyembuhan. Semua luka orang-orang yang sebelumnya terluka akibat pertempuran pun perlahan mulai sembuh. Lalu yang di hatinya masih ada kejahatan juga mulai tercerahkan, termasuk Anastasia yang juga mulai mengeluarkan semua unek-uneknya. Ya ternyata dia tuh memang merasa paling bersalah atas apa yang menimpa Gitan di masa lalu. Karena memang ayah Tasya yang sudah membantai keluarga Gitan dan itu karena kondisi Tasya dan ayahnya yang saat itu hidup dalam kelaparan. Walaupun ya sebenarnya Gitan itu nggak pernah menyalahkan Tasya dan sama sekali nggak pernah mencoba untuk membencinya. Di sini Dante yang mendengar penyesalan Tasya itu kan sempat kelihatan ingin memukulnya. Tapi Ren yang di sampingnya langsung menghalangi Dante dan mengatakan mending kita sudahi saja semua ini kan. Dante pun yang melihatnya kembali mengatakan kau memang cocok jadi sang pendeta nona kecil. Lalu setelah mencitak kepala Tasya, dia pun langsung pergi dan berpesan pada Tasya, aku serahkan Gitan Aniki padamu. Ya sebenarnya Dante malahan sangat berterima kasih pada Tasya karena sudah mengikuti dan menemani Gitan di situasi apapun. Oh ya BTW sebenarnya lirik dari nyanyian Esa itu nggak sepenuhnya lirik-lirik lagu persembahan. Malahan di akhir pertempuran ini liriknya itu ngasal aja. Pokoknya apapun yang dipikirkan Esa bakal dia nyanyikan dalam lagunya itu. Tapi kan semua orang yang mendengarnya tetap senang dan tetap bisa menikmati lagu itu. Sedangkan alasan kenapa semua orang bisa mendengar lagu itu dari jarak yang sangat jauh itu karena skill Holy Magic-nya Saria. Lalu di atas bangunan yang cukup tinggi, saat itu Gitan yang sudah tidak berdaya akhirnya mulai sadar kembali. Sedangkan Lloyd lagi duduk di sampingnya. Oh ya, di sini kita bisa lihat kalau Grima itu sengaja menggunakan payung supaya nggak terkena efek dari hujan cahaya itu. Lalu pada saat Lloyd berniat menggunakan Unlimited Holy Lake, dia juga sengaja melepaskan Grimo lebih dulu. Ya soalnya kan kekuatan dari Holy Magic itu sangat berdampak pada makhluk majin seperti Grimo. Ya sampai akhir pun Lloyd tetap membiarkan Gitan hidup dan bahkan bakal menunggunya di Istana Lodos.
Cuma kan tentu Gitan sudah sama sekali nggak ada niatan untuk melawan ataupun mulai kejahatan yang sama. Lloyd juga pastinya punya alasan kenapa nggak memutuskan untuk membunuh Gitan. Dan sebenarnya Gitan itu memang gak sejahat itu. Ya, ada banyak penjelasan menarik mengenai hal itu. Cuma kita bahas di part selanjutnya, guys. Yo, ada Sauria dari Yokai. Titip salam bang buat orang yang paling kusayangi, namanya Dewi. Kita lagi LDR bang. Sayang baik-baik di sana ya. Ya itulah pesan singkat dari Yokai buat Mbak Dewi. Dan semoga Dewi juga nonton konten ini. Thank you Yokai dan semoga kalian sehat selalu. Ya jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.